Assalamualaikum teman-teman. Jangan heran ya kalau misalnya ngeliat gue suka pakai body, karena tanpa hand body itu hidup kayak ada yang kurang gitu. Oke, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang apa? Oke, tentang diri gue sendiri. Kenapa gue mau ngebahas tentang diri gue sendiri? Karena banyak orang yang suka beranggapan atau suka merasa iri. Walau bagus sih dia bilang irinya itu bilang ke gue gitu, gue iri sama lu karena bla 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 gitu. Yang pertama, untuk orang yang iri karena akan kesibukan gue tahu setiap orang itu pengen sibuk, ataupun kayak gue pengen gitu loh, sibuk kayak apa yang lu lakuin gitu. Tapi ingat ya, setiap sesuatu yang kita ambil itu bakalan ada konsekuensinya. Sama kayak gue ngambil hal yang sibuk-sibuk, kadang juga fisik gue suka nggak kuat kayak gitu. Jadi untuk yang kalian belum dikasih sibuk, syukuri aja. Karena kenapa? Karena ketika kalian dikasih sibuk, nanti kalian bakalan susah main, susah ngumpul sama teman. Di rumah aja tuh kadang cuman kayak numpang makan sama numpang tidur doang gitu. Selebihnya kalian ada di luar rumah, terus capek fisik kayak gitu. Itu untuk yang iri akan kesibukan gue. Terus untuk yang iri sama bukan iri sih jatuhnya, kayak suka bilang gitu, Wit, kenapa sih kok hidupnya kayak slow aja, lu kok kayak nggak terlalu mikirin tugas atau mikirin apa gitu. Atau enggak, kadang suka ada yang bilang, kok lu slow banget sih ngerjain tugasnya, kan besok udah harus dikumpulin atau gimana gitu. Nah sekarang gini, percuma kalau misalnya kita ngerjain tapi nggak ada niat gitu. Karena sepanjang apapun lu ngabisin waktu, sekeras apapun lu ngasah otak lu, kalau lu nggak ada niat dari dalam hati, itu nggak bakalan kelar gitu. Jadi kenapa gue selalu kayak, sebenarnya sih nggak nunda ya, gue kayak gue tuh harus nyiapin niat gue dulu gitu buat ngerjain, baru gue bakalan ngerjain gitu. Itu lebih tepatnya tuh gue begitu. Gue tipe orang yang bakalan bisa ngerjain sesuatu hal cepet, yang penting gue niat ngerjainnya. Misalkan gue dapet tugas ngerjain bab 1, itu dikumpulin misalnya 2 minggu ke depan. Minggu pertama gue masih nyantai, minggu kedua menjelang akhir-akhir itu kayak misalnya dikumpulinnya itu hari Senin. Nah gue itu Jumat masih kayak ya udahlah, gue harus pastiin besok Sabtu itu harus kelar. Gue tuh harus ngomong dari dalam di dalam diri buat diri gue sendiri gitu. Karena ya yang nyemangatin diri gue sendiri, yang tahu kekurangan dan kelebihan diri gue itu ya diri gue sendiri gitu. Bullshit banget kalau misalnya yang tahu kekurangan lu itu orang lain, itu bullshit banget. Karena segala sesuatu yang bisa diubah di dalam diri kita itu ya diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya terus hari Sabtu gue bangun sholat subuh, terus gue bangun, terus gue inget-inget apa yang udah gue ucap gitu. Oh iya, gue semalam kan bilang kalau misalnya gue terus nyelesain bab 1 ini sekarang gitu, hari ini. Ya udah, gue mulai buka laptop, ketik. Kalau misalnya pun otak gue ngerasa aduh ngebul banget nih gitu, ya udah gue main HP. Terus kalau misalnya udah serasa udah puas gitu ngebalasin chat orang, baru gue fokus lagi ngerjain gitu. Intinya tuh satu, lu tuh harus niat kalau misalnya mau mengerjakan sesuatu. Terus yang ketiga ya berarti ya. Yang ketiga itu, gue itu tipe orang yang jarang banget mau kemana-mana itu ditemenin. Itu gue jarang. Kecuali kalau misalnya gue tuh emang lagi kondisinya nggak memungkinkan. Kalaupun gue lagi pengen ditemenin gitu. Tapi gue tuh tipe orang yang kayak males aja gitu. Gue tuh lebih nyaman gue tuh kemana-mana sendiri gitu. Gue pernah sampai ke Bogor, gue naik kereta ke Bogor itu gue sendiri. Dan lu tahu gue ke Bogor ngapain? Cuman makan KFC. Gue makan di KFC di Bogor, gue naik kereta, dan itu gue pulang lagi. Udah, gue cuman ya udah, kalau misalnya gue ngerasa otak gue udah mulai ada yang baru nih gitu, ya udah gue pulang gitu. Terus untuk yang
itu cara gue buat nenangin diri gue gitu dalam keadaan gue mau lagi pusing karena masalah kuliah, masalah percintaan ataupun masalah pertemanan dan lain-lain. Itu cara gue begitu. Gue kayak pergi sendiri, terus makan, jajan, main HP. Terkadang kan di jalan tuh suka ngeliat kayak ada orang aneh gitu kan, kayak misalnya ada orang yang goncengan tapi matanya kemana gitu kan, jadi lucu. Nah gue ketawa. Nah dari situ aja kan itu udah bisa menghibur diri kita, ya nggak sih? Kalau misalnya ada yang sama banget kayak gue, berarti kita kembar perilaku ya, bukan kembar muka. Terus yang keempat sekarang ya, yang suka bilang dia lu mah enak, minta ini dikasih, minta itu dikasih sama orang tua lu, kalau misalnya lu mau apa-apa langsung diturutin. Enggak kayak gitu. Mungkin dulu iya, tapi untuk sekarang semenjak gua udah kuliah, semenjak gua udah ngerasa diri gua itu udah harus mandiri, apa-apa itu gue harus sendiri. Contoh kayak misalnya gue kayak ngepromosiin dagangan atau enggak kayak ya pokoknya kayak jualan-jualan online kayak gitu, itu gue juga mikir otak gitu. Otak gue tuh berputar. Gue tuh harus nyisihin uang tabungan gue biar dia tuh bisa keputar dan bisa menghasilkan atau enggak menguntungkan gitu. Jadi gue tuh ya berusaha gitu buat nggak terlalu nyusahin ke orang tua gue sendiri dan nyusahin diri gue sendiri. Ketika gue ngerasa nggak mampu buat ada di posisi itu, ya udah usaha dulu. Kalau misalnya gue udah ngerasa banget nggak mampu, ya udah gue mundur pelan-pelan. Berarti jalan gue bukan di sini, gue harus nyari jalan lain buat menuju puncaknya gitu. Jadi untuk kalian yang selalu bilang, "Wih, lo enak banget sih, uangnya ini, uangnya itu." Ingat ya, segala sesuatu yang kalian lihat itu belum tentu sama apa yang dirasain oleh orang tersebut gitu. Jadi jangan pernah ngerasa iri atau ngerasa pengen ada di posisi gue, karena gue juga punya kekurangan dan punya kelebihan, tapi lebih banyak kurangnya sih bagi gue. Gue itu tipe orang yang kadang moodian banget, kadang mood gue naik, kadang mood gue turun, kadang gue bisa care banget sama orang, tapi kadang gue juga bisa masa bodohan banget sama orang itu. Itu karena apa? Itu tergantung dari orang itu menyikapi gue gitu. Misalkan gue udah menyikapi dia dengan baik tapi balasan dia nggak baik, gue bakalan terus nyikapin dia baik. Selebihnya ya udah gue biarinin. Gue bakalan masak bodohan kalau misalnya gue udah ngerasa nggak nyaman sama orang itu. Tapi semasa bodohannya gue itu nggak kayak misalnya dia jatuh terus gue masa bodohan gitu, enggak kayak gitu. Tapi ya udah cuman say hello doang gitu. Terus untuk kalian yang selalu bilang gue cuek, sedikit, nggak cuek-cuek banget, sedikit. Karena gue orangnya apa ya, nggak mau terlalu ngurusin orang banget, apalagi orang yang belum terlalu gue kenal. Tapi kalau misalnya kalian udah kenal sama gue bisa pastiin gue itu orangnya care. Nggak deh. Terus maaf ya, baru pertama kali nih pakai pasmina. Nggak sih, nggak pertama kali, maksudnya gue tuh jarang banget gitu pakai pasmina. Terus ini pasminanya itu pasmina yang kemarin gue promosiin tuh, gue kan tipe orang yang kepo-kepo gitu. Nah gue nggak mau juga, gue nggak jual suatu produk tapi gue nggak pakai produknya gitu. Ini pasminanya kayak gini, bahannya oke. Kan gue jadi promosi, balik lagi ya ke diri gue. Terus gue itu tipe orang yang gak mau terlalu ngerespon orang lain yang menurut gue gak bisa ngendaliinnya. Karena apa? Karena ketika misalnya ya, gue ngejauh dari orang itu, terus tiba-tiba orang itu merasa lu ngapain ngerespon gue ketika gue ngedeketin lu. Nah itu salah satu alasan gue kenapa gue gak mau terlalu ngerespon banyak cowok gitu. Terus untuk kalian yang suka bilang, "Wih, banyak banget sih cowok-cowok yang ngechat lu kenapa so jual mahal banget, lu kenapa apa ya, apa tuh yang kalau orang suka ngomong ya, lu tuh kenapa sih nggak mau ngerespon gitu." Ya itu balik ke yang tadi, ketika gue pernah waktu itu ngerespon orang beberapa gitu,
karena gue mikirnya oh ya udah ini cuman sekedar temen gitu, apa salahnya sih gue ngerespon temen gitu kan. Tapi ketika lama-lama dia ngungkapin sesuatu yang menurut gue oh ini udah berlebihan gitu, dan akhirnya gue dari situ gue bisa gue harus ngebatasin oh gue nggak boleh begini ke setiap cowok, karena setiap orang yang kita lakuin itu pikirannya beda sama kita. Misalkan kita memperlakukan ke dia tuh care, kita bilangnya oh gue kan care sama dia cuma biasa doang, nah itu nggak berlaku buat dia. Kali aja dia mikir kalau misalnya diri kita itu perhatian sama dia karena kita suka sama dia, kan kita nggak ada yang tahu pikiran kayak gitu. Nah itu salah satu alasan gue kenapa gue nggak mau terlalu ngerespon banyak cowok. Terus kalaupun gue nggak ngerespon cowok, itu juga bukan berarti gue sombong, karena gue juga mau menghargai dia. Dibandingkan dia yang sakit nanti kelamaan, mendingan gue stop dari sekarang kayak gitu. Jadi untuk yang ngerasa di apa ya, sebenarnya sih gue nggak nyakitin karena kan itu hak orang ya. Gue juga nggak bisa buat nyuruh kalian itu jangan suka sama gue siapa gitu ngelarang kalian gitu. Suka sama orang, sayang sama orang itu manusiawi, tapi akan lebih baiknya kita itu harus bisa nerima apa yang nggak seharusnya jadi milik kita gitu. Jangan pernah memaksakan sesuatu yang bukan milik kita gitu. Jadi untuk kalian semuanya yang suka bilang Widya hidup lu tuh enak banget sih, Widya lu tuh sibuk, lu enak gini-gini, balik lagi ya, setiap sesuatu yang menurut kalian enak itu pasti ada sisi negatif ya gitu. Gue itu orangnya lemah fisiknya, tapi gue senang kegiatan, jadi gue harus pandai mengkontrol diri gue dan pandai mengkontrol fisik gue gitu. Jadi untuk kalian ya udah syukuri aja apa yang udah kalian punya. Siapa tahu gue pengen ada di posisi kalian ya kan, tapi gue tipe orang yang gue ingetin ya ke kalian, gue itu tipe orang yang nggak mau terlalu pakai sesuatu hal dari orang tua gitu. Karena apa? Karena gue mikirnya ke depan, ketika orang tua gue nggak ada ataupun ketika orang tua gue pergi duluan dibanding gue, ini amit-amit sih ya, nah itu gue udah harus siap mandiri gitu. Jadi jangan selalu berpikir lu tuh apa-apa enak bisa dipenuhin sama orang tua lu, itu enggak. Gue tuh kayak gitu tuh, kayak misalnya gue bisa masuk ke suatu organisasi itu nggak pernah gue pakai orang dalam. Terus kayak misalnya gue ada keringanan biaya kuliah, itu gue nggak terlalu gue juga kuliah kadang pakai biaya gue gitu. Nggak, pokoknya intinya apa yang kalian pikirkan ke gue tentang yang gue selalu manja banget ataupun selalu nyusahin orang tua gue, nyusahin iya pastilah setiap anak nyusahin ya, tapi gue tuh lagi berusaha banget buat nggak terlalu memakai ataupun selalu mau dicukupin banget sama orang tua. Tapi karena apa tuh ya, karena gue pengen mandiri gitu. Jadi gue rasa cukup ya perkenalan diri gue. Terus buat kalian jangan pernah ngerasa diri kalian itu nggak ada apa-apanya. Gue juga pengen gitu, gue pengen kayak main kayak gitu, kayak misalnya bisa kesana bisa kesini tanpa harus ada yang jangan nggak boleh pulang malam, nggak boleh ini gitu. Gue juga pengen sama kayak gitu, tapi setiap peraturan keluarga itu kan beda-beda. Nah peraturan keluarga gue nggak boleh terlalu nggak boleh pergi ataupun nginep kayak gitu tanpa ada yang tanpa ada yang apa ya namanya ya, mengawasin gitu kalau misalnya di keluarga gue. Udah lah ya, nanti next video gue bakalan cerita lebih dalam mengenai diri gue, mengenai pribadi gue, mengenai mau percintaan gue ataupun mau organisasi gue, terserah. Nanti kalian komen aja atau enggak request aja nggak apa-apa. Jangan lupa like, komen, sama apa? Sama subscribe. Terima kasih buat yang udah nonton video ini dan video-video selanjutnya. Semoga kalian gak bosen. Oke.